Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Catherine dari Departemen Teks. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai Ibu Pot PPh 23. Sebelum membahas Ibu Pot, saya akan menjelaskan mengenai objek penghasilan yang dikenakan PPh 23, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dividen, kedua bunga, ketiga royalti, yang keempat hadiah penghargaan, dan yang terakhir imbalan sehubungan dengan jasa, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21. Berikut adalah contoh-contoh jasa yang sering dikenakan PPh 23. Untuk elektronik bukti potong pada saat ini hanya ada pada PPh 23 dan 26. Sedangkan untuk PPh 21 dan 4 ayat 2 masih dalam development. Ibu Pot PPh 23 adalah aplikasi untuk membuat bukti potong PPh 23 yang berbasis web atau secara elektronik. Jadi pembuatan SPT masa PPh 23-nya pun juga secara elektronik. Manfaat Ibu Pot adalah tampilan yang user-friendly, tanpa proses instalasi karena berbasis web, membantu wajib pajak dalam membuat bukti pemotongan elektronik karena tidak memerlukan tanda tangan basah, meringankan beban administrasi, menjamin keamanan data karena tersimpan dalam server DJP, dan memudahkan proses pelaporan SPT massa secara online dan real-time. Untuk Ibu Pot itu sendiri sudah diterapkan sebelum Juli 2020 untuk wajib pajak terpilih. Dan pada Juli 2020 untuk wajib pajak di KPP Madya dan LTO. Dan Agustus 2020 wajib pajak se-Indonesia yang berstatus PKP. Dan terakhir, nanti pada 1 September 2020 untuk seluruh wajib pajak se-Indonesia. Adapun syarat-syarat untuk dapat menggunakan Ibu Pot adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu aktivasi e-fin, daftar dan aktivasi DJP online. Jadi wajib pajak wajib memiliki email dan nomor handphone. Yang kedua, memiliki sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik di sini sama dengan sertifikat elektronik e-faktur. Masa berlaku 2 tahun harus diperpanjang. Berikut adalah kelengkapan pengajuan sertifikat elektronik. Yang pertama, formulir permintaan sertifikat elektronik yang telah diisi, ditandatangani, dan distempel. Berikutnya, berita acara penyerahan sertifikat elektronik yang telah diisi, ditandatangani, dan distempel. Yang ketiga, fotokopi KTP dan NPWP pengurus, paspor untuk WNA. Yang keempat, fotokopi KK pengurus, kitas atau kitab untuk WNA. Yang kelima, soft copy pas foto pengurus terbaru 1 tahun terakhir.
Selanjutnya, BPS SPT tahunan badan tahun terakhir yang sudah jatuh tempo. Dan yang terakhir, nomor WhatsApp yang dapat dihubungi. Berikut adalah contoh simulasi penggunaan IbuPot. Oke, langkah pertama kita akses website IbuPot-nya. Ada dua cara, yaitu bisa langsung ke web IbuPot, yaitu ibupot.pajak.go.id, atau bisa melalui DJP Online, yaitu djponline.pajak.go.id. Sekarang kita akan bahas jika melalui DJP Online. Ketika sudah masuk ke DJP Online, kita isi datanya. Kita masukkan NPWP, password, dan CAPTCHA, kemudian login. Langkah selanjutnya akan muncul tampilan DJP Online seperti ini. Untuk membuka aplikasi IbuPot, pilih menu lapor. Berikutnya, pilih menu pra pelaporan, lalu klik logo IbuPot. Nah, ini adalah tampilan awal IbuPot. Ada 5 menu utama di dalam IbuPot. Yang pertama, ada dashboard. Yang kedua, bukti pemotongan. Yang ketiga, SPT masa PPH. Yang keempat, pengaturan. Dan yang kelima adalah bantuan. Sebelum kita membahas lebih dalam fungsi dari masing-masing menu utama tadi, saya akan menjelaskan langkah awal bagi wajib pajak yang baru pertama kali menggunakan IbuPot, yaitu dengan mendaftarkan nama penanda tangan bukti potong dengan cara masuk ke menu pengaturan, lalu klik penanda tangan. Selanjutnya, langkah kelima, isi nomor NPWP penanda tangan, lalu namanya akan muncul secara otomatis. Kemudian, pilih posisi orang pribadi bertindak sebagai wakil wajib pajak atau dikuasakan. Lalu checklist statusnya aktif, kemudian klik tombol simpan. Selanjutnya, ini adalah salah satu cara untuk membuat bukti potong PPH pasal 23. Caranya adalah masuk ke menu bukti pemotongan, pilih pasal 23, lalu klik input BP23. Setelah klik input BP23, maka tampilannya akan seperti berikut. Masukkan tahun dan masa pajak yang diinginkan, lalu masukkan NPWP wajib pajaknya, kemudian nama dan alamat akan muncul secara otomatis. Maka pastikan NPWP yang dimasukkan sudah sesuai dan benar. Step selanjutnya adalah masukkan dasar pemotongan PPH 23-nya dengan cara klik dokumen, kemudian klik tombol tambah. Lalu akan muncul kolom dasar pemotongan. Pilih nama dokumen yang dimiliki, bisa invoice atau faktur pajak, atau yang lainnya. Masukkan nomor dokumennya, lalu pilih tanggal dokumen transaksinya. Kemudian klik simpan. Lalu setelah dasar pemotongan disimpan, maka hasil inputan akan muncul seperti gambar berikut. Lanjutkan dengan memilih apakah transaksi mendapatkan fasilitas SKB atau tidak. Jika ada, masukkan nomor SKB-nya. Kemudian, lanjutkan ke menu pajak penghasilan yang dipotong. Dengan mengisi kode objek pajak sesuai jasa yang diberikan, lalu masukkan jumlah penghasilan bruto, kemudian tarif dan PPH yang dipotong akan muncul secara otomatis. Lalu pada menu identitas pemotong pajak, pilih status penandatangannya dan juga nama penanda tangan. Kemudian, checklist kolom pernyataan, lalu klik simpan. Bukti potong 23 yang telah disimpan akan muncul di daftar bukti pemotongan seperti gambar berikut. Dalam daftar bukti potong, ada 4 tombol aksi yang dapat digunakan. Tombol pertama ada tombol lihat. Gunanya untuk melihat atau preview bukti potong yang telah kita buat. Tombol kedua ada tombol ubah.
gunanya untuk mengubah atau mengedit bukti potong yang sudah dibuat. Tombol ketiga ada tombol hapus, gunanya untuk menghapus atau membatalkan bukti potong yang sudah dibuat. Dan yang terakhir ada tombol kirim, gunanya untuk langsung mengirim bukti potong tersebut ke wajib pajak yang bersangkutan melalui email. Jika seluruh bukti potong yang bersangkutan sudah selesai diinput, langkah berikutnya adalah melakukan posting bukti potong agar masuk ke SPT Masa PPh Pasal 23 atau 26. Caranya adalah dengan memilih menu bukti pemotongan, kemudian pilih posting ke SPT. Untuk posting bukti potong, pilih tahun dan masa pajak yang diinginkan, kemudian klik cari. Setelah daftar bukti potongnya sudah muncul, klik tombol posting di pojok kanan bawah. Jika sudah posting, maka akan muncul notifikasi bahwa SPT sudah berhasil dibuat. Jika bukti potong berhasil diposting, langkah berikutnya adalah melakukan perekaman bukti penyetoran. Pilih menu SPT Masa PPh, lalu klik perekaman bukti penyetoran. Tampilan yang muncul akan seperti berikut. Pilih tahun pajak dan masa pajak yang mau disetor PPh-nya. Jika pembayaran sudah dilakukan, klik tombol input bukti setor untuk merekam bukti setornya. Setelah itu akan muncul kolom bukti penyetoran. Pilih jenis bukti penyetorannya, lalu masukkan nomor bukti penyetoran. Kemudian pilih tahun pajaknya. Lalu klik simpan. Setelah seluruh bukti penyetoran berhasil direkam, pastikan di summary pembayaran tidak ada selisih nilai yang harus dibayar. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan SPT untuk dilaporkan. Klik menu SPT Masa PPh, lalu klik penyiapan SPT Pasal 23 atau 26. Setelah itu, akan muncul daftar SPT Masa. Kemudian, klik Lengkapi. Perintah lengkapi pada kolom aksi bertujuan untuk melakukan posting bukti penyetoran dan merekam penandatangan SPT PPh Pasal 23 atau 26 tersebut. Langkah berikutnya adalah melengkapi identitas penandatangan. Pilih status penandatangan dan nama penandatangan, lalu klik simpan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengiriman SPT dengan cara klik tombol kirim. Kemudian, pastikan semua tab yang ada telah sesuai dengan yang seharusnya diinput. Jika sudah sesuai, klik tab kirim dan klik tombol kirim untuk melanjutkan proses pelaporan. Langkah terakhir adalah memasukkan sertifikat elektronik dan paspres, kemudian klik OK. Jika pengiriman SPT berhasil, maka SPT yang telah dikirim akan muncul di menu dashboard dengan status terkirim. Di kolom action, ada 4 tombol yang dapat kita gunakan. Tombol pertama adalah tombol untuk melihat bukti penerimaan elektronik atau bukti lapornya. Tombol kedua, untuk melihat daftar bukti pemotongan pasal 23 atau 26. Tombol ketiga, untuk melihat induk SPT-nya. Dan tombol terakhir, untuk mendownload bukti potongnya. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari menu impor Excel. Menu ini digunakan untuk melakukan impor data bukti pemotongan dari format Microsoft Excel. Menu ini tentu saja akan sangat berguna bagi perusahaan yang bukti potong 23 atau 26 dalam setiap bulan jumlahnya sangat banyak. Adapun kelebihan menggunakan skema impor dibandingkan dengan input manual di input BP23 adalah user tidak perlu memasukkan data secara manual satu persatu dan tanggal bukti potongnya dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan.
Karena jika buat bukti potong melalui input BP23, tanggal bukti potongnya bersifat real time. Artinya, perusahaan tidak dapat membuat bukti potong dengan tanggal mundur. Berikut adalah contoh skema impor dalam bentuk Microsoft Excel yang sudah disediakan oleh DJP. File impor data dalam bentuk Excel ini terdiri dari 7 sheets, di mana 4 sheets pertama wajib diisi terkait data bukti pemotongan yang akan diimpor. Sedangkan 3 sheet sisanya berisi referensi terkait pengisian data bukti pemotongan. Pastikan nama file Excel diubah menjadi nomor NPWP user. Setelah skema impor sudah dipersiapkan, pilih menu Impor Excel, lalu pilih skema impor yang sudah dibuat, kemudian klik Simpan. Setelah file berhasil diimpor, lakukan pengecekan di daftar dokumen terhadap semua rincian bukti potong yang diimpor. Pastikan status proses impor berhasil dan tidak terdapat pesan error. Jika bukti potong berhasil diimpor, maka hasilnya bisa dicek di menu daftar BP23. Sekian penjelasan saya mengenai Ibu Pot PPH 23. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Perfecting the air, Daikin.